Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah statistik dengan materi distribusi frekuensi. Pengertian dari distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data, mulai data terkecil sampai data terbesar, yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai bahan informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Untuk data distribusi frekuensi terdiri dari dua, yaitu distribusi frekuensi kategori dan distribusi frekuensi numerik. Adapun yang disebut distribusi frekuensi kategori ialah distribusi frekuensi yang mengelompokkan data disusun berbentuk kata-kata, atau distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya didasarkan pada data kategori atau kualitatif. Sedangkan distribusi numerik ialah distribusi frekuensi yang penyatuan kelas-kelasnya disusun secara interval didasarkan pada angka-angka kualitatif. Contoh-contohnya berikut. Ini adalah contoh untuk distribusi kategori, di mana di sini ada tingkatan dari diklat PNS, dari mulai diklat yang terendah sampai untuk level PNS yang paling tinggi. Frekuensi ini menunjukkan banyaknya peserta di dalam diklat tersebut. Lalu bagaimana teknik pembuatan distribusi frekuensi? Untuk teknik pembuatan distribusi frekuensi, kita akan menggunakan beberapa teknik di sini, yaitu dengan langkah-langkah tertentu. Kita harus membuat dulu bagaimana membuat data interval yang menunjukkan nilai variabel yang ada di dalam batas-batas kelas tertentu. Kemudian kita juga akan menentukan batas kelas, yaitu suatu nilai yang membatasi kelas pihak satu dengan pihak kelas yang lain. Kita juga akan membuat suatu titik tengah kelas, yaitu nilai yang terdapat di tengah interval kelas atau nilai ujung bawah kelas ditambah dengan nilai ujung atas kelas dikalikan setengah. Langkah-langkah yang akan kita gunakan di dalam teknik pembentukan distribusi frekuensi ini adalah, yang pertama adalah dengan mengurutkan data dari terkecil sampai terendah, kemudian menghitung data jarak, yaitu yang kita sebut rentang, dari data tertinggi sampai data terendah. Jadi di sini kita menggunakan rumus R sama dengan selisih data tertinggi terhadap data terendah, atau R sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Berikutnya kita akan hitung jumlah kelas dengan rumus Target, yaitu rumusnya jumlah kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N. N di sini adalah jumlah data. Berikutnya kita akan hitung panjang kelas interval dengan rumus rentangan dibagi jumlah kelas. Kemudian kita tentukan batas kelas interval dari panjang kelas tersebut. Caranya dengan kita melihat batas
bawah kelas ditambah dengan panjang kelas, dan hasilnya nanti dikurangi 1 sampai pada batas data akhir. Atau kita nanti lihat secara praktis bagaimana cara membuat atau menentukan batas kelas interval. Berikutnya nanti kita terakhir adalah membuat suatu tabel. Contohnya adalah demikian. Contoh, kita akan membuat suatu data distribusi frekuensi, yaitu dari nilai ujian semester akhir dari semester ganjil mata kuliah statistik di Universitas CC. Nilainya adalah sebagai berikut di dalam tabel ini. Kita lihat nilai yang terendah adalah 60 dan nilai yang tertinggi adalah 94. Kita ikuti langkah tadi, yaitu kita urutkan sedemikian. Urutkan dari angka terendah sampai angka tertinggi. Ini angka terendahnya ya. Kemudian angka sampai angka tertingginya. Kemudian kita hitung rentangnya. Angka tertinggi 94, angka terendah 60. Jadi rentangannya ada 34. Kemudian kita hitung jumlah kelasnya, yaitu dengan rumus Talges tadi. K1 sama dengan 1 plus 3,37 log 70 sama dengan 1 plus 3,3 log 70. Ini adalah 1,845. Kemudian 3,3 dikalikan dengan log 70 tadi, nilainya 6,0885. Ini ditambahkan 1 sehingga 7,0887. Kisarannya adalah di 7. Karena 7-nya lebih, ini kita bisa mengambil kelas antara 7 dan 8. Kita buat dia dalam try and error untuk membuat suatu data interval. Berikutnya, jumlah panjang kelas interval. Hitung panjang kelas interval, yaitu dengan panjang kelas interval sama dengan rentangan dibagi jumlah kelas. Nilainya rentangannya tadi 34, jumlah kelas yang kita ambil misalnya 7. Itu nilainya adalah 4,8, sekitar 5. Ini juga bisa menjadi patokan bahwa kita bisa membuat panjang interval antara 4 dan 5. Kemudian kita ambil di sini di 5. Maka karena tadi data terendahnya adalah 60, kita bisa mengambil batas kelas interval dengan panjang kelas. Batas bawahnya adalah 60. Kemudian panjangnya tadi kita tambahkan dengan 5 sama dengan 65 min 1 sama dengan 64. Kemudian 65 ditambah 5, 70 dikurangi 1, 69. Dan seterusnya sehingga membentuk nilai interval seperti ini. Nah, dari nilai interval ini kita ambil dari data tadi yang sudah kita kumpulkan dan sudah kita urutkan. Ini kita lihat dari di sini data ini. Mana yang kisarannya dari 60 sampai 64. Ada berapa orang? Kemudian berapa yang dari 65
sampai 69. Ada berapa orang? Dan seterusnya sehingga akan membentuk data seperti ini. 60 sampai 64 ada berapa? 65 sampai 69 ada berapa? 70 sampai 74 ada berapa? Dan seterusnya. Dibuatlah data tabel. Berikutnya kita lihat. Dari data tabel yang kita peroleh, tadi kita sudah dapatkan berapa frekuensinya. Frekuensinya dari jumlah frekuensi keseluruhan berarti adalah jumlah data yang masuk. Yang kita sebut distribusi frekuensi relatif ini dinyatakan dalam bentuk persen. Sehingga frekuensi yang kita dapatkan tadi kita buat dalam persentase. Sebelumnya frekuensinya adalah di sini 2. Banyaknya data adalah 70. Maka 2/70 dikali 100%. Sehingga dapatlah 2,857. Berikutnya, di sini frekuensi 6. Berarti 6/70 dikali 100. Maka dapatlah senilai 8,571. Berikutnya di sini 14. Maka 14 dibagi 70 dikali 100. Dapatlah 21,429. Semuanya dalam persen ya, dan seterusnya seperti itu. Maka akan terbentuklah keseluruhannya kita gunakan dengan frekuensi relatif. Berikutnya kita buat distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif artinya kita kumkan atau kita jumlahkan dari frekuensi sebelumnya. Interval pertama adalah 60 sampai 64. Artinya sebelum 60 belum ada nilai yang sebelum 60. Karena nilai 60 paling kecil, berarti tidak ada di bawah 60. Makanya di sini frekuensinya 0. Kemudian karena di interval berikutnya adalah yang kita hitung adalah 60 sampai 64, maka di sini kita sebut di bawah 65. 64 di bawah 65 kan? Nah, ada berapa? Ada 2 orang. Berikutnya di sini yang ketiga 70 sampai 74. Berarti kita akan bisa bilang dalam distribusi frekuensi di bawah atau kurang dari 70 kurang dari 7. Karena 74 berarti kurang dari 75. Berikutnya karena di sini 80 sampai 84, maka kita bisa menyebutnya kurang dari 85. Kemudian terakhir kita lihat di sini 90 sampai 94, berarti kurang dari 90, ada juga kurang dari 95. Nah, kita lihat di sini. Tadi yang kurang dari 60 0. Maka yang kurang dari 65 ada 2 orang kan? Nah, yang kurang dari 70
bukan berarti yang 6, tapi 2 tambah 6. Yang kurang dari 74 adalah 2 tambah 6. Yang kurang dari 79 berarti 2 tambah 6 tambah 14. Yang kurang dari 84 berarti 2 tambah 6 tambah 24 tambah 20. Yang kurang dari 89 berarti 2 tambah 6 tambah 14 tambah 20 tambah 16 tambah 7. Yang kurang dari 95 berarti 2 tambah 6 tambah 14 tambah 20 tambah 16 tambah 7 tambah 4 atau 70. Dari nilai tadi, kita dapatkan bahwa kurang dari 95 adalah 70 orang. Nah, interval nilainya pun bisa kita balik. Kalau tadi kurang dari, sekarang kita bisa mengambil 60 atau lebih. Karena yang paling kecil 60, berarti 60 atau lebih ada berapa? Ada 70 orang. Kalau di sini kurang dari 65, maka di sini 65 atau lebih. Maka berapa? Ada 70 dikurangi 2, 68. Kalau di samping kiri ini adalah kurang dari 70 ada 8, maka di samping kanan 70 atau lebih. Berarti 70 dikurangi 8. Kalau di sebelah kiri 70 kurang dari 75, maka di sebelah kanan 75 atau lebih. Maka berarti 70 dikurangi 23. Nah, sampailah misalnya di sini dikurang dari 95. Maka di sini menjadi 95 atau lebih. Kurang dari 95 adalah 70, tapi lebih dari 95 itu adalah 0. Kemudian kita buat dalam distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nilai yang tadi kita buat dalam hitungan presentasi. Berapa nilainya? Dibagi 70 ya, dikali 100%. Untuk 195 ini berarti 70 dibagi 70 kali 100%. Di sebelah kanan pun demikian dengan rumus ini. Berapa nilai frekuensinya dibagi total dari jumlah frekuensi dikalikan 100%. Demikian mata kuliah untuk distribusi frekuensi. Sampai jumpa di mata kuliah statistik dengan materi lain. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.